Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nadifa Cahya. Mohon maaf baru sempat upload dan ya aku harap kalian mau memaafkanku. Kali ini seperti biasa aku akan menceritakan kelanjutan dari cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Dan sekedar informasi buat kalian, kalau novel ini insya Allah tidak sampai 50 bab. So, aku harap kalian tetap bersabar menunggu cerita ini sampai akhir. Dan aku ingatkan kembali buat kalian yang suka dengan cerita ini dan belum subscribe, buruan klik tombol subscribe di bawah. Dan sekarang kita masuk ke dalam kisahnya. Benar nak yang dikatakan ibumu? Bapak meletakkan telapak tangan di atas dada. Bibirnya sedikit bergetar mengucapkan hal itu. Tergagap nada mengangguk, membenarkan perkataan ibu. Pandangannya mengarah ke lantai. Tak berani menatap langsung wajah kedua orang tuanya. Bukan kemarahan mereka yang Nada takutkan, namun kekecewaan yang dirasakan keduanya. Nada terlalu penakut hingga dia tak sanggup melihat goresan luka yang ia ciptakan sendiri pada orang-orang yang dicintainya, orang tua, bahkan suaminya. Dengan begitu, wanita yang masih berurai air mata itu memilih jalan aman dengan menundukkan kepala. Meski tak bisa dipungkiri, hatinya juga teriris perih seolah ikut merasakan kekecewaan dua manusia yang sudah merawat hingga mendidiknya dengan baik. Dengan langkah tertatih, Bapak berjalan mendekati Saka. Pria itu juga hanya diam menunduk. Telapak kiri Bapak masih berada di atas dada. Dan kemudian, dasar bajingan. Satu sisi tangan Bapak menggaplok kepala Saka, sangat keras hingga kepalanya terpelanting beberapa senti. Lirih pria itu mendesis kesakitan, namun tidak ada perlawanan. Nada dan ibu yang melihat kesarkasan Bapak hanya bisa melotot kaget. Dengan mulut sedikit menganga, kepala keluarga yang dikenal sabar dan lembut itu ternyata bisa mengeluarkan sisi lain dari dirinya. Dan lagi pun, orang tua mana yang rela melihat kehormatan putrinya dijajak paksa pria asing? Tidak peduli seberapa pentingnya posisi dia di dunia ini, apa pangkatnya, atau seberapa kuat manusia tak berotak itu. Setiap orang tua rela menggadaikan nyawa mereka demi melindungi kehormatan putra-putrinya. Telapak yang semula hanya diletakkan saja di dada, perlahan jari-jari itu meremas kuat dada sang empunya. Diikuti tubuhnya perlahan bergerak ke depan, membungkuk, lalu tubuh itu tersungkur ke lantai. "Bapak!" seru ibu dan Nada syok secara serentak. Bukannya mendapatkan pertolongan pertama, Bapak hanya mendapatkan tangisan dari anak dan istrinya. Dan hal itu sama sekali tidak membantu. Lagipun, Nada dan ibu tidak tahu harus berbuat apa. "Akan kuantar kalian ke rumah sakit." Pria itu setengah berjongkok, siap memapah Bapak. Sejenak, Nada dan ibunya saling pandang. Tidak ada waktu berdiskusi. Atau Bapak akan Saka urung melanjutkan kalimatnya. Ibu mengedipkan mata lalu mengangguk pelan pada putrinya. Gegas mereka membawa Bapak masuk ke dalam mobil sport BMW 4 pintu. Nada sempat ragu masuk mobil tersebut. Pasalnya, bangku belakang sudah diisi kedua orang tuanya dan tidak mungkin duduk di sana. Namun, setelah melihat kondisi bapaknya juga kepanikan di wajah ibu, Nada tidak punya pilihan lain. Mau gak mau dia harus mau duduk bersebelahan dengan Saka. Dan untuk pertama kalinya juga, Nada duduk di bangku depan bersanding dengan pria yang teramat ia benci. "Sudah," Saka memberi aba-aba, memastikan semua penumpangnya berada di posisi nyaman. Nada menganggukkan kepala, kemudian mobil pun melesat cepat membelah padatnya jalanan ibu kota. Dengan lihainya, tak sampai 15 menit mereka tiba di rumah sakit terdekat. Turun dari mobil, Saka gegas memanggil perawat yang berjaga, dan Bapak segera dilarikan ke UGD. Nada merangkul ibu, tangannya mengusap-usap bahu wanita yang telah melahirkannya itu, berusaha menyalurkan kekuatan. Padahal hatinya sendiri juga sangat rapuh. Penyebab Bapak ada di ruang gawat darurat itu juga karena ulahnya. Dalam hati, Nada merutuk, terus mengutuk diri sendiri. Dan andai terjadi sesuatu dengan Bapak, Nada tidak akan bisa memaafkan dirinya. "Kita berdoa sama-sama ya, Bu," mintanya seraya mengusap bahu sang ibu. Air mata mereka terus mengalir deras. Entah di mana Tuhan menyimpan stok air mata sebanyak itu. Wallahu a'lam.
Sudah berjam-jam menangis, hanya terjeda beberapa saat air mata itu kembali penuh. Entahlah, hal itu sama sekali tidak bisa dipikirkan secara rasional dan akan selalu ada misteri di dalam setiap takdir manusia. Tuhan sudah merencanakan semuanya jauh sebelum manusia itu lahir ke dunia. Tugas kita memecahkan satu persatu misteri tersebut dengan kesabaran. Ajaibnya, selalu ada hikmah di setiap kejadian. Dan itu berarti apa yang menimpa Nada dan keluarganya saat ini memang sudah menjadi garis takdir yang harus mereka jalani. Nada menatap lurus ke depan. Tatapan itu kosong. Lalu pandangannya teralih pada pria yang berjalan di koridor rumah sakit, mendekat ke arah mereka. Diikuti salah satu perawat, pria itu memasukkan kedua tangan di saku celana, berjalan elegan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ingin sekali Nada memakinya, akan tetapi ini bukanlah waktu yang tepat. Nada segera membuang pandangan pura-pura tidak melihatnya. Aku ingin mendaftarkan pasien, tapi tidak tahu namanya, ucap Saka datar. Ini silakan diisi bagian-bagian yang kosong. Si perawat menyodorkan kertas formulir yang sebagian sudah diisi. Tertulis nama Saka sebagai wali pasien, sekaligus yang menanggung biaya bapak selama dirawat. Nada tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia juga baru mengingat bahwa HP dan dompetnya tertinggal. Ibu melepas diri dari pelukan, lantas Nada segera mengisi formulir tersebut. Aku akan menggantinya setelah bapak keluar dari rumah sakit, ucap Nada dingin, seraya mengembalikan formulir itu pada wanita yang berdiri tak jauh dari Saka. Makasih mbak, Nada mengulas senyum tipis. Sama-sama, saya tinggal, permisi, pamit si perawat. Tidak perlu, anggap saja ini bagian dari tanggung jawabku, balas Saka. Pandangannya mengarah ke halaman parkiran. Nada ingin menolak, namun lengannya ditahan oleh ibu, dan untuk kesekian kalinya, Nada menurut. Aku tunggu di depan. Saka menunjuk tempat mobilnya terparkir dengan sorotan. Jika butuh apa-apa, panggil saja aku, imbuhnya sembari beranjak pergi. Tunggu, langkahnya agak berat mendekat ke Saka yang hanya terlihat punggungnya. Nada mencengkeram kuat ujung bajunya, berusaha menahan gengsi. Bolehkah aku meminjam ponselmu? Aku lupa bawa HP. Aku ingin menelpon. Kalimatnya terhenti seketika saat melihat ponsel Saka sudah ada di hadapannya. Dengan cekatan, Nada mengambil alih benda pipi tersebut, lalu memencet nomor telepon rumahnya. Sudah 4 kali mencoba, hasilnya tetap tak ada yang mengangkat. Sementara nomor Dava, Nada tidak hafal. Kemungkinan juga Dava belum datang dan Lasmi hari ini jadwalnya libur. Nada inisiatif memberikan pesan suara kalau nanti Dava sudah di rumah. Lalu ketika akan mengembalikan ponsel tersebut, Arkan muncul dalam kepalanya. Khawatir membuat suaminya cemas, dengan perasaan was-was, Nada menekan nomor suaminya. Nada sedikit menjauh dari pemilik ponsel. Lalu setelah panggilan tersambung, Nada memberitahukan kondisi dan posisinya saat ini. Muncul satu pertanyaan dari Arkan yang membuat Nada agak canggung menjawabnya. Loh, ini kamu pakai HP siapa? Ini mas, aku pinjam HP-nya perawat, balasnya terbata. Oh ya sudah kalau gitu, nanti kalau bapak udah siuman segera kabari mas. Nada mengangguk, sekalipun dia tahu Arkan tidak bisa melihat anggukannya. Kemudian Nada memutuskan sambungan tersebut. Tidak lupa ia hapus histori panggilan tersebut. Apa kamu tidak capek terus-menerus berbohong? Nada tercingkat. Ia kaget mendapati sosok pria berwajah cindo itu sudah berdiri di belakangnya. Nada melototi pria itu. Bukan urusanmu, sungutnya. Nih HP-mu, makasih, tukasnya jutek. Seolah lupa jika tadi ia usai mengemis meminjam HP darinya. Saka hanya menggeleng pelan. Bibirnya menyeringai tipis dan ia pun beranjak pergi berbanding arah dengan Nada. Sekembalinya Nada, seolah senyum terpaut di wajah tua ibunya menyambut kedatangan Nada. Terlihat juga pintu UGD sudah terbuka. Ia yakin dari raut ibunya jika kabar baik akan segera ia dengar. Nada langsung berlari ke bibir pintu UGD untuk melihat kondisi bapak. Kedua perawat seperti sedang bersiap memindahkan pasien ke ruangan lain. Dokter di ruangan pun sudah tidak ada. Nada mengernyitkan kening. Gimana bu keadaan bapak?
Alhamdulillah, bapakmu baik-baik saja, Nduk. Dokter bilang beruntung bapak dibawa tepat waktu. Kalau tidak, wajah ibu sedikit gusar. Ia tak kuasa melanjutkan kalimatnya. Tangis kepiluan dan tangis haru bercampur jadi satu. Nada merengkuh kedua bahu ibu, lalu menenggelamkannya ke dalam pelukan. Dengan memiliki postur tubuh lebih tinggi daripada ibunya, memudahkan Nada melakukan aktivitas menenangkan Ito. Semua ini berkat pria itu, Nduk. Kalau tadi dia tidak ada inisiatif mengantar bapak mungkin. Seketika Nada melepas pelukannya, matanya menyalang marah. Bu, bapak seperti ini juga gara-gara dia. Jangan hanya satu kebaikan yang dia lakukan. Ibu langsung memaafkannya begitu saja, sergahnya sedikit meninggikan suara. Marah boleh, tapi ibu dan bapak tidak pernah mengajarimu balas dendam. Apalagi menyimpan amarah lebih dari 3 hari. Tidak baik, Nduk. Ibu tahu ini sulit bagimu, tapi alangkah baiknya jika kamu belajar ikhlas. Ikhlas menerima takdir yang sudah digariskan untukmu. Dan cobalah maafkan dia, Nduk. Matanya sendu, menatap putrinya penuh harap. Ibu menghela napas berat. Ada hal yang sangat mengganjal dada. Jika diucapkan, takut dikira ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Namun jika ia pura-pura tutup mata, hidupnya tak akan pernah tenang. Dengan penuh kehati-hatian, ibu melanjutkan wejangan tersebut. Dan ibu harap setelah suamimu pulang ke Indonesia, kamu mau mengakui semuanya. Bila perlu, bersujud di kakinya. Ibu lebih baik mati daripada membiarkanmu terus-terusan membohongi suami baik seperti Arkan. Perbuatanmu itu dibenci Allah, Nduk. Dosa. Dan jika bapakmu sadar, ibu yakin dia juga akan berkata seperti ini. Nada terpaku. Lidahnya mendadak keluh. Pandangannya berkabut tertutupi cairan hangat. Baru beberapa saat yang lalu air mata mengering. Kini kelopak mata itu kembali basah. Nada tak bisa lagi mengelak. Tapi Bu, Nada menjeda kalimatnya sejenak. Bagaimana kalau Mas Arkan ninggalin Nada? Nada jujur akan ketakutannya. Apa ibu tidak malu? Cucu-cucu ibu terlahir tanpa seorang ayah. Ibu mengelap air matanya. Ibu malu, tapi ibu lebih takut azab Allah. Rasa malu itu akan terkubur dengan seiring berjalannya waktu. Tapi jika ibu mendukung perbuatanmu, sampai akhirat pun ibu akan dihantui rasa bersalah dan tidak tahu apa yang harus ibu katakan di hadapannya kelak. Tangisnya semakin tergugu. Nada segera berhambur menghampiri wanita itu lalu mendekapnya erat. Maafin Nada ya Bu. Nada akan memikirkan permintaan ibu. Nada bukan orang yang tersakiti dalam kasus ini, tapi Arkanlah yang menjadi korban. Korban keegoisan Nada serta kebejatan Saka. Arkan yang hanya berniat menikahi wanita yang ia cintai, ikhlas menerima wanita itu meski dalam keadaan berbadan dua, tapi malah dimanfaatkan. Akankah hati seputih salju itu tetap akan bersih saat mengetahui apa yang telah diperbuat istrinya selama ini?